Batu baru tadi baru habis tenis ya, Via. Iya. Kita harus semangat setiap pagi untuk menghibur rakyat-rakyat di seluruh Indonesia. FVP hadir lagi ya. Ya. Dan kita akan memanggilkan salah satu teman lama kita yang baru saja terkena musibah. Benar banget. Itu dia. Tuh, Dia karena- dulu pernah main sinetron di 2003 waktu itu. Aku tahu judulnya. Apa? Inikah namanya cinta? Inikah rasanya? Oh ya, maksudnya itu. Kalau dulu nih, Aji udah jadi bintang sinetron, Iya. gue bintang film, ini bintang iklan, nih bintang 1, 2, 3 pagar nih. Jangan kayak ngecek pulsa dong. Oh, lagian juga Iya. kita ngobrol sama dia. Itu pun jadi pagernya dia juga ya. Iya. Oke, kita akan menghadirkan dia ya karena baru saja kita turut berduka cita baru kehilangan anaknya saat di dalam kandungan. Bener. Dan langsung saja yuk kita panggilkan ini dia Aji Yusman dan juga Saskia. Halo. Apa kabar Ji? Wah, apa kabar Ji? Sehat? Ya. Apa kabar Saskia? Silakan. Silakan. Pelan. Sebelumnya makasih loh sudah menyempatkan hadir di FVP pada pagi hari ini. Dan sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu tayangan berikut. Turut berduka cita. Saya pernah bertanya sama seseorang, kehilangan orang tua dengan kehilangan anak rasanya itu seperti apa? Katanya itu berkali-kali lipat ketika kehilangan anak, betul ya? Sampai sekarang sih aku juga masih ngerasain kehilangan juga ya. Walaupun memang di hati aku udah ikhlas. Ya. Tapi tetap setiap kayak aku kayak menyendiri, anak-anak lagi tidur. Itu untuk tetesan air mata masih ada aja sih, Ya. kecil-kecil. Gak apa-apa, itu juga tidak dilakukan. Jadi waktu itu kondisinya kan 6 bulan dia sudah jadi di dalam kandungan udah nggak bernyawa. Itu kata dokter apa? Kenapa? Karena memang istri ini Vi dia punya riwayat hipertensi. Kalau untuk Saskia. Kalau untuk wanita hamil namanya eklamsi. Itu sudah terjadi di kehamilan yang sebelumnya, anak ketiga. Ini kan anak keempat ya? Keempat. Anak ketiga sudah seperti ini juga. Tapi nggak separah ini. Oke. Ini ibaratnya 2 kali atau 3 kali lipat. Kalau yang ketiga itu darahnya cuma 180, 175 tekanannya. Terus yang bikin si janin ini sudah tidak bernyawa karena tekanan darah itu eklamsi. Hipertensinya. Hipertensi. Karena memang nggak turun-turun, ditambah besar di bobot janin itu nggak sesuai seperti rata-rata janin pada umumnya. Ya. Sampai yang bikin kita prihatin adalah kondisi janin itu sudah, maaf ya, tidak bernyawa di kandungan sampai 6 hari. Sebetulnya harus katanya yang berita yang saya baca, harusnya sudah disesar tapi karena kondisi biaya tidak ada, akhirnya harus mengumpulkan dana baru bisa disesar. Seperti itu ya? Apakah betul seperti itu kondisinya? Dananya terkumpul itu justru delay. Oh, Jadi publik ini mungkin baru tahu ketika masa kritis kita lewat. oh justru, jadi berita ter-up itu setelah kritisnya itu lewat. Lewat. Jadi Ketika masa kritis itu terjadi, sistem rumah sakit sekarang kan nggak mungkin melakukan tindakan kalau misalkan kita membayar DP itu nggak nyampe 50%. ya. Nggak mungkin dilakukan tindakan. Akhirnya dengan keterbatasan kemampuan kita memberanikan diri lah. Lakukan penanganan yang semestinya harus dilakukan pada saat itu. Oke. Sebenarnya dananya nggak ada. Atau belum terkumpul. Nah itu depositnya gimana? Uang Besok saya bayar. hanya percaya dengan kata-kata itu? Dan kamu yakin saja? Yakin pasti Allah buka jalan. Cuman pada saat itu kita belum tahu Allah bukanya itu di titik berapa dan kapan. Ya. Karena di titik itu kita udah nggak bisa menunda lagi karena sakit kepala di Saskia ini udah berkali-kali lipat melilit kayak. Ya, karena kalau saya dengar katanya kalau kondisinya sudah tidak berkembang, apalagi sudah tidak bernyawa, itu bisa menjadi racun bagi si ibunya kan? Si dokter yang cocok dengan kita pun juga sudah bilang pada saat kita cek karena tidak ada pergerakan di dalam janin, Ya. mamanya dapat feeling, seorang ibu ya,
kita sebenarnya belum tahu, Vi. Anak kita sudah nggak ada. Karena di kehamilan yang sebelumnya, pergerakan buat 3 hari pernah terjadi. Hari keempat atau nendang lagi. Tapi di kemarin itu mamanya punya feeling lain. Akhirnya kita cek, dokter sampai 10 menit nyari detak jantung tuh nggak ketemu. Dan dokter perkirakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak kami udah nggak ada. Dan diperkirakan dokter itu sudah meninggal 3 atau 4 hari sebelumnya. Innalillahi. Berarti, nah setelah itu operasi harusnya sesar saat itu juga harusnya. Harusnya detik itu juga karena begitu Saskia mendengar kabar anak kami udah nggak ada, itu darahnya tadinya kan sebelum kita dicek pasti ditensi. Ya. Itu 185 langsung nendang ke 215. Ya Allah. 215 pingsan. Dan dokter bicara sama gue, Van, dia bilang ini sudah meninggal 3-4 hari yang lalu. Kenapa saya berani berasumsi seperti itu? Karena berdasarkan medis, otaknya itu sudah membengkak selayaknya jenazah yang sudah meninggal 3-4 hari yang lalu. Nah 4 hari yang lalu diketahui meninggal. Kemudian operasinya dari 6 hari dari itu. 4 hari setelah itu baru Saskia ke rumah sakit. Jadi dokter, gue bilang, Van, ada gak obat yang bisa menunjang? Dok, saya butuh waktu. Kalau dilakukan penanganan tindakan sesar saat ini, saya nggak mampu. Saya nggak ada kartu kesehatan, saya nggak ada BPJS. Akhirnya dengan terpaksa dokter tersebut ngasih beberapa obatan seperti painkiller, seperti obat penenang, untuk menunjang, memberikan gue waktu, Van. Gitu loh. Luji, itu sebagai kepala keluarga ya, bisa kita merasakan ya, ingin melakukan sesuatu yang terbaik tapi nggak ada gitu ya. Itu kondisi pasti kalut banget tuh. Kalau bisa yang di belek gue, yang lu belek gue deh. Kalau bisa memilih ya. Aduh. Gue bingung, gue mesti gimana. Akhirnya siapa yang tercetus untuk mengumpulkan donasi? Di malam terakhir sebelum Saskia pergi ke rumah sakit, Saskia bilang, kayaknya masih ada satu cara deh. Itu bukan atas pemikiran gue, apa yang caranya? Kamu mau gak bunuh gengsi kamu? Ya. Kamu bunuh gak Ya rasa gengsi. Gengsi, rasa malu dan sebagainya. Dan di detik itu pun juga gue kayak berpikir itu nggak ada apa-apanya, anak gue di atas itu semua. Gue tekan malu gue tekan gengsi gue nggak peduli apa kata orang karena memang itu yang gue butuhkan pada saat itu. Udah abis-abisan banget selama ini kan? Abis-abisannya sebenarnya bukan dikarenakan musibah ini karena itu berentet. Katanya panjang sekali. Bapak juga. Bokap kenapa? Cancer meninggal, nyerah. Bapak udah meninggal? Udah. Karena cancer? Bulan 6 kemarin ya. Kapan? Bulan 6 kemarin 2022. Bulan Juni 2022. Kemudian ibu? Ibu mundur lagi 2010 stroke. Sempat stroke? Masih ada atau? Udah meninggal. Sudah tidak ada juga? Jadi kita nih kolaps seperti ini bukan karena kejadian ini. Tetapi berentet dari tahun-tahun sebelumnya. Anak ketiga katanya ada? Iya, itu ada bakteri di pencernaannya yang berkembang biak. Aduh Ji, ada-ada aja sih semuanya Ji. Jadi karena musibah itu berentet terus berturut-turut, kondisinya hanya terpuruk. Di kondisi seperti ini, istri juga hamil anak keempat dan bermasalah juga. Akhirnya dikumpulkan donasi memang karena sudah tidak ada pilihan lain lagi. There is no choice, ya, nggak ada pilihan lagi. Tapi alhamdulillah ya, masih banyak orang baik yang mensupport. Terus sekarang kondisinya gimana? Untuk kondisi sih belum merasa baik karena masih sama sih, maksudnya hipertensi masih suka naik turun. Mungkin karena aku juga masih kepikiran juga. Terus masakan perut juga masih agak suka sakit juga. Pas masih jabang bayi masih di kondisi di perut, di rahim, sementara sudah tidak bernyawa, maaf ya. Itu rasa gimana sih? Itu makan, tidur, sholat di dalam sini. Selama belum berhasil dievakuasi. Jadi kayak bawa diri aja gitu, masih bawa jenazah di dalam rahim. Iya itu. Ya Allah. Aduh. Ini juga banyak juga followers Aji yang bantu. Alhamdulillah. Kita akan lihat juga ini ada foto-foto komentar bantuan dari followers Aji Yusma. Ya. Deh, Bang, tolong cek DM, maaf cuma sedikit. Aduh, sedih banget ya, mau doanya nih. Keperhatian orang-orang, Masya Allah, ke semua anak saya usia 2 tahun 8 bulan.
ada yang kanker retina blastoma, minta tolong bantu juga terbaik. Jadi di kondisi mereka sakit pun mereka tetap membantu karena ikut merasakan apa yang dirasakan. Cuma bisa membantu nggak seberapa katanya. Cuma bisa bantu dukan doa, semoga dapat pertolongan terbuka. Amin. Izin Bang, boleh saya bantu share di IG saya. Tuh semua langsung mensupport dengan cara masing-masing. Ada yang ikut mensupport menyebarkan informasi, ada dengan doa, ada di kondisi sulitnya pun tetap memberi walaupun katanya tidak begitu banyak. Tapi akhirnya maaf terkumpul, tertutupi. Terkumpul cukup, tetapi ini kuasa Allah, Pak. Ya. Itu yang mengeluarkan jenazah anak kami itu bukan rumah sakit. Ternyata pada diennya, itu Allah sendiri yang ngeluarin. Itu keluar langsung. Dokter memperkirakan kalau misalkan Bang, nanti kalau misalkan auzubillahi min dzalik, si anak ini keluar, persiapkanlah mental karena ini sudah lebih lama ini. Ya. Mungkin keluar tidak dalam keadaan semestinya. Entah mungkin ada yang copot, betul. Karena kan sudah berhari-hari di dalam. Karena kan ada sistem tubuh juga otomatis menghancurkan dan lain-lain gitu kan. Masya Allah begitu keluar itu rapih, nggak ada bau, nggak ada yang kurang, sempurna lengkap. Keluar sendiri. Keluar sendiri tanpa bantuan dokter, dapat bidan. Di mana itu di rumah sakit? Di rumah sakit. Masya Allah ya. Padahal proses sesar sudah akan dilakukan operasi maksudnya. Subhanallah, ini rumah sakit ini agak sedikit lucu di saat kita tertekan seperti ini. Penindakannya dilakukan sangat lama sekali. Dari kita masuk 3:30 sore waktu asar, kita belum ketemu dokter objinnya itu sampai di 6 pagi itu belum. Jadi kita cuma ketemu bidan dan tim. Dokternya sama sekali belum. Sampai anak keluar, sampai anak dikubur. Jadi ketika jenazah anak kami ini mau keluar, nggak ada yang tahu. Lalu Saskia mengeluarkan kayak tindakan sus seperti itu. Seperti mulus mau melahirkan. Akhirnya si bidannya, wah Bu ini udah mau ngelahirin. Pas dicek itu udah pembukaan berapa, nggak lama dari situ bahkan Saskia pun nggak tahu jenazah anak kami itu udah keluar. Posisinya udah posisi melahirkan ya secara normal. Aduh. Tapi lu ada di situ? Di samping. Aduh anak baik tuh ya. Masya Allah. Dia tahu kondisi orang tuanya ya. Tahu. Nggak kurang sedikit pun, nggak ada yang cacat, sempurna, jari-jarinya 10 tangan, 10 kaki, itu semua lengkap. Kulitnya pun selayaknya bayi, cuma bedanya dengan bayi yang lain adalah anak kita sudah nggak ada nyawa. Padahal sudah meninggal berhari-hari. Hari ke-8 berarti itu. Ya Allah. Udah itu tabungan akhirat, insya Allah akan benar-benar menyambut nanti ya di akhirat ya. Amin ya Allah. Dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin orang tuanya. Mudah-mudahan Allah kasih rencana lain. Amin ya Allah, amin. Bisa. Oke. Membalas semua rasa duka ini. Betul. Ya, semuanya bisa. tapi harus yakin bahwa dalam kesulitan pasti banyak yang mensupport, mendoakan juga. Amin ya Allah. Kita akan memanggil Dr. Niko, salah satu sahabat kita yang akan menjelaskan kenapa bisa terjadi seperti ini. Dan langsung saja ini dia, Niko Latif. Niko. Ya dok, kabar sehat. Kabar dong. Ya, karena Dokter Niko sudah di sini, nanti kita akan bahas tentang yang namanya early eclampsia. Lu ngapain sih deket-deket dokter aja lu? Kalian mau konsultasi. Ya, lu kalau dok tadi aja. Yes. Lagi gini sekarang kalau dokternya ganteng aja deh, tapi gue didorong-dorong. Saya kan perempuan, pernah beranak juga gitu maksudnya. Beranak bahasa. Dok, tolong dok, ini di otopsi dok ininya. Otopsi jangan dong. Oke, kalau gitu kita kembali sesaat lagi tetap di FVP For You Pagi. Kita udah ada Yusman dan istri dan juga Dokter Niko. Kita mau tanya nih early eclampsia itu bagaimana supaya mungkin ibu-ibu atau wanita-wanita yang sedang mengandung juga bisa lebih waspada dan siap ya. Early eclampsia itu apa? Oke, jadi kita melurusin dulu ya Kak. Sebenarnya bukan istilah early eclampsia. Jadi dia tuh ada pre-eclampsia sama eclampsia. Ada 2. Oke. Nah, pre-eclampsia itu ada yang early onset pre-eclampsia, late onset pre-eclampsia. Itu dibedakan dari usia kehamilan. Kalau early 20-34 minggu, kalau late lebih dari 34 minggu. Oke. Nah, pre-eclampsia sendiri itu apa? Itu merupakan suatu tanda peningkatan tekanan darah tinggi. Kita bahasa awam aja ya, biar orang rumah lebih mengerti. Jadi tekanan darah tingginya meningkat saat usia kehamilan.
disertai ada tanda-tanda peningkatan laboratorium, contohnya protein urin terdapat di dalam urinnya. Oke. Gitu. Nah, karena peningkatan darah tinggi itu dia melebihi dari 140/90, maka pasti akan berbahaya untuk si janin dan juga ibunya. Nah, kalau eklamsia itu dia udah ditandai dengan kejang. Jadi dia sama peningkatan darah tinggi tapi udah sampai kejang. Oke. Nah, kasus Mbak Saskia? Mbak Saskia kemarin sendiri udah sampai kejang belum? Kalau misalkan kepala aku udah menurut kayak sakit banget. Oke, udah sampai ada Itu, keluhan ya. Iya, sampai perut sakit. Itu terkadang kalau udah nggak bisa di tangan tuh kayak kadang masih kayak gitu. Udah hampir mau kejang kayak gitu. Nah, berarti udah sampai ada keluhan penyerta ya. Selain peningkatan darah tinggi ada keluhan penyerta, itu disebut sebagai preeclampsia severe features namanya. Jadi dia peningkatan darah tinggi disertai keluhan penyerta. Contohnya tadi sakit kepala, nyeri di perut, dan lain-lain yang menyerang organ vital. Tapi Mbak Saskia sendiri memang punya riwayat darah tinggi? Setelah melahirkan anak ketiga sih. Sebelumnya enggak, Sebelumnya enggak. pas setelah melahirkan anak ketiga darah tinggi. Dok, berarti ini menjadi salah satu resiko bagi ibu-ibu yang mempunyai riwayat darah tinggi bisa mengalami ini. Iya, bahkan di riwayat keluarga pun yang ada riwayat darah tinggi, itu juga bisa salah satu faktor resiko untuk menyebabkan preeklamsia ini. Itu sampai bisa maaf ya, sampai meninggal di dalam kandungan. Iya, karena kan dia menyerang plasentanya. Plasenta tuh istilah awalnya ani-ani ya kalau nggak salah ya. Ari-ari ya? Ari-ari yang itu dia kan tempat untuk memasukkan nutrisi dan juga untuk aliran darah ke bayinya kan atau janinnya. Nah itu kalau seandainya terganggu, fungsi terganggu berarti bahaya untuk si janin. Iya, oh itu penyebabnya. Oke, jadi buat teman-teman yang, ya kan kita tidak bisa memilih. Betul. Kita kena darah tinggi atau enggak. Kalau sudah kena itu supaya tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Nah, supaya tidak terjadi, berarti kita sebelum kehamilan itu harus diperiksa dulu ke dokter. Jadi, kita harus mematangkan dulu persiapan kita sebelum terjadi kehamilan. Apalagi di sebelumnya ada riwayat darah tinggi. Berarti udah aware. Harus hati-hati nih untuk kehamilan berikutnya. Sebelum kita udah tahu saat itu kita hamil atau mau rencana ada kehamilan, itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter karena bakal ada nanti terapi-terapi yang akan diberikan sama dokter. Iya, benar. Oke. Gitu. Selain itu juga pastinya nutrisi juga harus dijaga serta vitamin-vitamin dan kalsium yang diberikan oleh dokter itu harus dikonsumsi karena untuk mencegah angka kejadiannya preeklamsia ini. Apakah banyak ibu hamil yang mengalami hal ini? Tentunya. Banyak, Kak. Tapi ya kita tidak bisa menyatakan setiap bulan berapa ya. Tapi kalau untuk dari angka kejadian masih tinggi di Indonesia. Mungkin beberapa faktor bisa menyebabkan karena usia ibunya kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun dia hamil. Lebih beresiko. Itu lebih beresiko. Atau bisa juga nutrisi. Atau ya tadi, dia tidak tahu selama ini mungkin punya riwayat darah tinggi. Seperti kehamilan anak ketiga. Ya, Mungkin dia kurang tahu kan, atau mungkin belum lupa, mungkin lupa ngecek ke dokter apa gimana. Ketika udah hamil ternyata udah ada riwayat darah tinggi duluan, jadinya gitu. Kalau Mbok waktu hamil Ngapa gimana? jadi gua tiba-tiba? Biar nggak tegang. Mbok waktu hamil gimana? Ya waktu hamil ya gede perutnya. Gitu. Maksudnya tekanan darahnya, tekanan darahnya tekanan darah. normal, rendah atau itu tinggi? Nah itu jadi pelajaran gua kadang gini ya. Gua nggak pernah ngalamin namanya darah tinggi. Nah apa tiba-tiba pas udah mau lahiran 8 bulan 9 bulan tuh dites darah kita naik. Itu kenapa, Bang? Karena pinter dia kali, pinter tuh, naik kelas kali tuh. Bukan begitu. Harusnya darah naik tuh gimana? Darah- Nggak ada darah naik, darahnya tinggi gitu. Ya maksudnya darahnya tinggi begitu loh. Tekanan darahnya naik. Tekanan darah naik kemana? Tekanan yang Ngobrol sama, kelas. ngobrol sama apa kita jadi darah Iya. Sabar. Itu pas usia 8 ke 9 bulan. Apakah Saski jadi ketawa tuh? Tuh, bagus. Saya tadi udah sedih, biar terhibur dia. Gimana? Apakah ibu kondisi kandungan besar, kondisi darah akan meningkat? Ya bisa jadi, tapi tergantung kita lihat dulu tekanan darahnya berapa. Tapi makannya juga ngaruh kan? Makan ngaruh Kak. Stres juga ngaruh stres ya? Ngaruh. Nah, Jadi memang harus dijaga-jaga Oke. semua. Nah, mendingan darah rendah atau darah tinggi sebetulnya? Gak ada yang mending. Nggak Kalau darah ada. rendah, Nah, kita mendingan- Kalau darah tinggi tadi resiko seperti tadi. Kalau darahnya rendah, takutnya dia jadi ada keluhan-keluhan penyerta Kak. Bisa jadi pusing, terus dia jadi makin lemes kan. Namanya kita istilahnya ibu bawa
manusia lagi di dalam. Jadi kan harus dijaga juga kondisi ibunya. Ditambah darah rendah makin lemes, pasti bahaya. Nah, bau. Nah, ini Kalau darah muda, darah muda ya. Ini bercanda mulu nih. Pak Haji, nih Pak Haji ada yang nggak suka lagu darah muda nih Pak Haji. Pakai. ih nyanyiin mulu tahu ih. Oh, ya, tapi ini juga kita mau kasih tahu nih ada jajanan-jajanan yang katanya bisa membahayakan kesehatan. Nah tuh. Katanya. Dan juga anak-anak dan sudah ada beberapa kasus kita pindah ke topik berikutnya. Ini dia tayangannya. Ada aja ya. Ya ini, aduh, ini mengkhawatirkan sekali ya. Ini kita harus pelajari juga supaya tidak kena anak-anak kita ya. Oke, langsung saja kita panggilkan para orang tua beserta korban dari jajanan Cikbul ini. Ayo. Cikbul. Halo Bapak. Selamat datang. Wah, rombongan, alhamdulillah ya. Rombongan besan udah masuk ya. Silakan. Halo Adek. Ya. Yuk, Silakan duduk. kita berbagi tempat duduknya nih. Banyak tamu alhamdulillah hari ini ya. Silakan duduk-duduk. Sok, Pak. enggak. Jadi Ini Ade mau duduk di mana? Iya. situ aja di ujung. Boleh di ujung. Oh sini dok. Udah. Silakan. Ah, bisa di belakang. Kakak. Ya. Oh di belakang sono Bu. Nah, temenin situ. Oh, ya udah. Ntar gue tanya-tanya juga lu ya. Ya masa ditanya-tanya juga. Nah, Adek ini jangan ngalingin Adek ya. yang namanya Irsat mana Irsat? Nih di belakang. Irsat. Di belakang nih si Irsatnya. Maju aja sini. Sat, Sat, deket dokter Sat. Depan. Saat kita mau tanya-tanya saat. Ini ada Ini Irsat. makan Kok yang Afnan makan mana Cikbul ya? Afnan? Iya. Oh. Ya Allah Afnan masih kecil banget lagi si Afnan. Ini ada dua korban, Arsat dan Afnan. Irsat dan Afnan. Irsat, siapa yang mau bercerita? Apa yang terjadi dengan Irsat? Gara-gara makan cikbul itu. Ya, Iya. coba silakan. Jadi awalnya ya biasa ya di sekolah gitu ada yang banyak yang jualan-jualan gitu seperti itu. Nah, Terus? ini katanya sih baru pertama kali jualan juga di sekolah itu Terus? yang namanya Ciki Ngebul. Nah, mungkin ya baru pertama banyak yang beli juga. Ya. Nah, kebetulan ini belinya udah dua kali belinya, udah 2 kali, terus ada sisa airnya diminum juga. Oh, Iya. Terus sering nggak makannya? Sering? Udah berapa kali? baru 2 kali. Baru 2 kali? Sebentar, Iya. pas abis itu kan ngebul tuh. Iya. Emang ada cairannya di dalam. Terus kamu minum. Minum juga. Apa yang dirasa pas abis diminum? Coba pakai mic ngomongnya. Gak apa-apa. Kamu pegang sendiri. Nak. Apa sayang? Perutnya? Kembung. Terus? Kembung. Sampai muntah juga nggak? Sampai muntah. Matanya mendelik nggak? Oh enggak. Dipikir, maaf kan namanya juga anak kecil, dipikir ada airnya, dipikir kuahnya mungkin ya. Disangkanya kuah. Oke. Ini juga protes. Sakit. Oke. Kita ngobrol dulu, ini bagaimana kejadiannya. Kemudian ini siapa tadi? Afnan. Dan Kalau Afnan ini gimana cerita Bapak? Iya, ceritanya di pasar malam kita beli Ciki Ngebul itu. Kemudian anak ini makan bareng-bareng. Bareng Bapak juga? Enggak, saya. Maksudnya kan ke pasar malam bareng Bapak atau sendiri? Ya, bareng-bareng. Oh, barang-barang. Bareng ibunya? Ya. Makan bareng ibu juga? Enggak. Anaknya aja? Ya. Oke, terus? Nah, makan, tiba-tiba itu menjerit. Nah, setelah saya pegang perutnya, ternyata perutnya ini membesar semuanya. gitu. Ya, setelah kita ronsen, kan kita baru Maksudnya bawa ke dokter? ya kita baru rumah sakit, di ronsen ternyata lambungnya bocor. Allahu Akbar, lambungnya langsung bocor. Ya, apa yang dilakukan? Kita ke rumah sakit ditindak sama dokter, langsung dipasang selang ke lambung untuk mengeluarkan cairan. Setelah itu besoknya langsung operasi besar. Nah, kita lihat nih ini waktu Afnan di rumah sakit. Innalillahi ya Allah, astagfirullahaladzim. Berapa hari waktu itu di rumah sakit ya, Mas? 6 hari. 6 hari. Untung langsung dibawa ke rumah sakit ya, jadi ada tindakan langsung ya? Iya, iya. Oke. Ini juga kita lihat hasil ronsennya. Maaf ya, ini boleh Ibu, siapa yang mau menjelaskan? Anak. Hah? Anak buat anak. Ya, buat Afnan ya. Nah,
Ini kan saya nggak bisa Dibaca. gimana ya. Coba baca. Ini ada dokter nih di Dok, sini. Dokter gimana bisa caranya, menjelaskan, Dok? Kalau Sebenarnya agak kurang jelas kalau nggak ada lampu di Iya, belakangnya belakangnya sih. harus ada lampu. Iya. Ini lambungnya tuh, A. Tuh ronsen lambungnya tuh. Ini lambungnya sampai tuh. Kalau saya lihat sih memang Oke. angin semua nih kayak. Tuh, kalau seandainya dia ada cairan kan dia padat berarti kan. Kalau padat di dalam ronsen itu pasti akan berwarna putih. Kalau udara dia warna hitam. Tuh putihnya lebih banyak tuh kan. Oke. Cuman emang nggak kurang jelas ya karena memang Oke. pada dasarnya harus ada lampu yang di belakang itu ditaruh. Oke. Ini berarti Jadi kita dia lebih bener-bener jajan cairan. itu anak-anak tuh harus hati-hati ya, nggak Harus boleh hati-hati sembarangan banget. ya. Iya, iya. Nah, kalau tadi kan sampai dibawa ke rumah sakit, katanya lambungnya bocor. Kalau Irsyad, apa ya setelah terjadi tadi katanya kembung, dibawa ke dokter juga Kak? Ya dibawa ke puskesmas, setelah di puskesmas dirujuk. Mungkin nggak itu lalu dirujuk ke rumah sakit. Terus? Ya di rumah sakit sih nggak alhamdulillah nggak terlalu parah gitu. Kita lihat tuh Irsyad ya, itu masih pakai baju sekolah ya? Ya, Jadi ya, saat itu juga ya. berasanya tuh? Ya. Saat itu juga? Ya, Terus kata dokter, apa kata pihak puskesmas dan rumah sakit? ya katanya sih yang nggak terlalu itulah masih nggak Parah. berbahaya lah gitu, belum berbahaya, jadi masih bisa pulang hari itu juga. Oke. Cuman sore gitu. Kalau tadi kan Irsyad itu kan minum cairannya. Ya. Kalau tadi Afnan? Kalau Afnan itu kan saya lihat sisanya itu cikinya udah seperti basah. Kayak Basah cikinya. agak basah. Oh, sudah menyerap ke situ si cairannya. Kayaknya Terus cairannya masuk ke itunya. terus Cikinya. makan juga. Duh, Itu memang cuma apa ya? Cuma sensasi ngebulnya aja. Kalau rasanya mah sama aja sebetulnya. Mungkin kan itu kan namanya juga anak kecil ya, anak kecil nggak tahu. Jadi Iya, kalau perkara mau ngebul aja nabun aja nabun. Dok, sampai ini- muntah-muntah juga, Afnan. Iya, ini langsung mengembung aja. Perutnya. Perutnya mengembung. Oke, ini kan kondisinya apa sih ya. berbeda? Apakah faktor usia? Sebenarnya bukan faktor usia, mungkin faktor dari jumlah volume yang dia makan. Itu juga bisa mengaruh. Sama faktor usia bisa jadi sih Kak. Karena usia yang lebih muda kan dia perkembangan dari organ dalamnya juga belum sematang orang dewasa kan. Itu makanya Itu juga langsung bisa efeknya salah langsung satu. Iya. berlubang. Tapi kalau kita ngelihat dari riwayat, si Irsyad katanya sampai cairannya diminum. Iya. Berarti volumenya lebih banyak. Harusnya. Ya kan? Jadi kita mungkin mengarahnya ke situ karena dia langsung minum ke cairan yang itu yang berbahaya. Gitu. Aduh, itu katanya ngebulnya tuh pakai ada cairan nitrogen dan harusnya mungkin bisa dicampurkan dengan makanan tapi oleh chef profesional menurut informasi. Oke, kemarin tapi muntah-muntah tidak? Tidak, cuma kembung saja dan kembungnya tuh banget gitu. Kembungnya itu kayak, jadi rongga perut itu diisi kayak ada angin semua, penuh. Iya, karena gas. Keras. Ya. Keras. Dan emang ternyata kata dokter, ya kembung itu memang dari angin yang keluar dari organ lambung itu. Oke. Waduh, Dan ini hanya 2 contoh dari sekian banyak para korban ya. hati-hati tuh ya. Udah cikbul itu Iya. juga harus dicek dulu. Afnan sampai di itu nggak? Sampai berapa jahitan? Bolong tuh jahit beneran? Dijahit. Oh. Jadi lambungnya pun di Aduh, gitu. Terus ini sekitar ada 10 sampai 15 cm. Sebentar berarti melalui proses operasi Operasi besar. Operasi. Ayo Allah. besar. Operasi besar. Jadi dibelek tengahnya gitu. Ke sini. Oh, Kayak miring. sesar. Oh, Aduh untung aja masih selamat ya, alhamdulillah ya. masih ada bekas operasiannya nggak? Ada, Masih. di sini. Boleh dilihat? Boleh lihat bentar. Boleh sih. Bentar, Nak. Boleh ya, Adnan? Oh iya benar. Kan masih Oh, apa-apa, nggak apa-apa. Malu. Iya. nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa, Neng, ntar jajan bonbon ya. Tapi untung berarti Irsyad masih cukup beruntung dibanding Afnan ya. Aduh, itu kalau misal tidak dilakukan tindakan itu apa yang terjadi, Dok? Paling parahnya bisa menyebabkan kematian pasti. Aduh, Karena memang cairannya kan dia keluar. Ya Yang Allah. harusnya di lambung itu kan ada cairan kan, baru nanti masuk ke dari lambung ke usus gitu. Nah, ketika dinding lambungnya bocor, cairannya keluar ngerembes, jadi keluar organ-organ lain. Itu yang bahaya. Resiko paling terburuk adalah infeksi kan. Sempat demam nggak ada panas badannya. Demam. Nah, sempat demam, udah mulai mau infeksi, untung cepat ditata laksana gitu. Oke, ini kejadiannya kapan sih?
tanggal 21 21 apa? Desember. 1 Desember. Baru banget. Baru banget, Terus akhirnya tindakan operasi Malamnya itu langsung malam itu juga. paginya di jam 7.30 di Oke. operasi besar. Tapi sekarang kondisi sudah aman. Alhamdulillah. Aman, alhamdulillah ya. Mau makan kibu lagi, Nak? Jangan dong. Jangan. Tapi gimana keadaan sekarang? Udah sehat kan? Nggak ada ngeluh-ngeluh gitu? Nggak ada, alhamdulillah sehat. Jadi berarti ini Iya. pesan sama semuanya. Mungkin anak-anak tuh ya kalaupun lagi di mana-mana benar-benar harus dikasih tahu ya sama didampingi lah. Apalagi kalau pergi Benar. ke Sekolah. pasar malam, ke sekolahan, semuanya juga Iya, harus iya. dikasih tahu anak-anak kita. Nih, kalau lu Ji, anaknya kan ada 3 sekarang ya. Usia berapa saja? Yang satu jalan 9 tahun, yang nomor 2 2 tahun 6 bulan, yang nomor 3 1 tahun jalan 2 bulan. Ya Allah, jadi rapat banget jaraknya. Dapat jalan. Jadi kalau yang keempat itu tuh beneran kayak kembar sama anak ketiga ya? Ya, yang terakhir aja deh. Ya Allah, tapi pernah coba anak-anak nggak kan? Justru kita baru tahu di sini ada apa kibul. Iya itu, ada ya gitu ngebul-ngebul gitu. Jujur gue pernah nyobain ya, kapan gitu ke pameran terus ada seperti itu. Pernah lihat terus aku coba, rasanya tuh ya gitu-gitu. Lu pernah coba gak? Karena pengen ekspresinya biar ada asapnya gitu. Keluar asap dari hidung, dari mulut. Apa namanya Nitrogen cair. Aduh, kayaknya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Dokter Niko nih. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana karena iklannya banyak banget. Ini banyak banget yang nonton. Karena edukasinya bagus banget hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di FYP for your life. Oke, masih di FYP Warrior Pagi. Di sini ada Afnan dan juga Irsad. Dok, tadi si Papa pas iklan nanya ke saya. Jenis-jenis kimia itu kan hidrogen, nitrogen, oksigen. Dia nanya, kalau si Rigen itu masuk apa? Rigen itu pelawak, jangan Kan udah tahu si Rigen mah. Ikanannya nih terlalu Iya, makanya kita nanya. Aduh, Gitu loh. parah. Oke, kenapa kita ngomongin nitrogen? Karena sekarang itu lagi heboh banget. Makanan snack gitu dikasih nitrogen cair sampai ngebul-ngebul. Ini ada 2 korban bersama kita nih. Ada Irsad dan juga Afnan. Afnan ini usianya berapa? 4 tahun. 4 tahun. Kemarin katanya sempat lambungnya bolong 2 cm. Anak 4 tahun lambungnya juga masih orang dewasa. Ya belum ukuran dewasa 2 cm. Untungnya Bapak tindakannya cepat ya. Aware gitu dengan kondisi anak gitu. Udah kembung, padahal belum ada keluhan muntah, belum ada keluhan apa ya. Belum ada. Langsung saya bawa rumah sakit. Tapi alhamdulillah selamat karena lewat operasi besar juga. Kemudian Irsad ini juga alhamdulillah selamat karena juga mendapatkan penanganan langsung ke puskesmas dan lain-lain. Dok, nitrogen cair emang nggak boleh masuk tubuh? Jadi kita bahas dulu asap-asap itu tuh timbul dari mana? Asap-asap itu memang timbul dari nitrogen tadi. Nitrogen itu dalam rumus molekul kimia itu disebut N2. Nah, ketika dia di dalam suhu ruangan, nitrogen itu akan membuat seperti gas gitu kan, yang asap-asap. Asap. Ya. Oke. Tapi ketika tekanannya semakin tinggi, nitrogen tadi akan berubah menjadi cair. Oh. Gitu. Jadi tergantung juga suhu. Nah, perlu diketahui, perlu ditekankan, titik beku dari nitrogen itu jauh lebih bawah dan lebih rendah daripada air. Jadi bayangin gimana sedingin apa nitrogen itu. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh manusia, apalagi tadi si Irsad sempat bilang sampai ada cairannya, berarti bukan dalam bentuk gas, cairan. Dia minum cairan itu. Masuk ke dalam kita, maka nanti akan terasa namanya itu cold burn atau terbakar. Kemarin sempat ngerasa kayak kebakar gitu nggak? Tuh, akan rasa terbakar dan itu bisa berbahaya juga bagi ke organ-organ lainnya. Oh iya. Karena kan itu cairan seperti air diminum, padahal itu bahannya bisa membuat cold burn tadi terbakar, bahkan sampai ke lambung-lambung tadi. Nah itu bisa sampai kemungkinan besar bisa mengarah sampai ususnya bocor gitu, gara-gara cairan tadi masuk ke dalam tubuh manusia. Biasanya nitrogen cair itu digunakan untuk apa? Nitrogen cair itu sempat ada makanan-makanan juga ya, tapi tidak disarankan sih Kak sebenarnya. Aku juga kurang tahu sebenarnya nitrogen itu buat apa kan, karena kan itu molekul kimia, mungkin ada produk atau apa gitu. Tapi ya dalam makanan tuh sebenarnya bukan hal baru sih di restoran-restoran. Restoran gastronomi gitu kan Iya, juga banyak menggunakan nitrogen cair sebagai teknik memasak. Iya betul, kan kita udah pernah ngeliat
tapi selama ini kok nggak ada kasus, tapi kenapa baru sekarang gitu kasusnya kan. Dan namanya restoran sebesar itu kan pasti juga udah dalam tahap pengawasan BPOM, pengawasan dari yang udah diperiksa lah, pasti udah aman. Mungkin ada beberapa kemungkinan. Satu mungkin cara teknik dia memasukkan nitrogen itu, atau mungkin volume terlalu banyak, kita nggak ada yang tahu. Nah itu yang mungkin salah, dan namanya jajanan pinggiran kan nggak mungkin diperiksa sama kita langsung satu-satu semuanya kan. Itu kan sebetulnya cuma menimbulkan efek asap itu, sensasi asap itu, seperti panas padahal tidak. Kan, betul. Tapi nggak sampai harus dimasukkan cairannya. Jadi kalau si Irsyad cikinya masih basah. Masih basah. Berarti volumenya tuh banyak Kak. Nggak dikit yang dimasuk sama si mas-mas penjual itu. Kalau pertama kali nih kita mau melakukan pertolongan pertama, kalau kita lagi keracunan nitrogen cair gitu gimana? Pertolongan pertama sebenarnya nggak banyak yang bisa dilakukan Kak. Yang pertama, jangan dipaksakan untuk muntah. Kalau dia jangan dipaksakan harus muntah sampai dia sampai gitu, jangan. Biarin kalau dia pengen muntah sendiri ya nggak apa-apa, tapi jangan dipaksa. Terus kedua, beri cairan cepat, suruh minum. Biar banyak. Jangan banyak juga, pokoknya cukup. Jangan sampai dia kekeringan juga, terus langsung lari ke rumah sakit. Minumnya air putih atau kadang-kadang susu dan lain-lain? Air putih Kak. Air putih, oke. Air putih aja untuk menetralkan, terus harus lari cepet. Ini durasi sih mainnya Kak, harus lari ke rumah sakit. Makanya tadi untung cepat sekali tindakannya. Dan ini ada infografis, bahaya ciki ngebul ini nih katanya salah satunya kerusakan lambung, luka bakar di kulit, kalau kena kulit juga, memperparah kondisi asma juga. Pertolongan pertama yang harus dilakukan, saya baca boleh ya dok ya? Iya boleh. Jika nitrogen cair mengenai kulit, rendam dengan air hangat agar tidak melepuh atau terbakar. Segera hentikan konsumsi ciki ngebulnya tersebut. Beri minum air putih, jangan susu. Utamanya jika muncul gejala keracunan seperti mual dan muntah. Jangan paksa anak memuntahkan nitrogen cair, sebaiknya segera bawa ke rumah sakit. Itu yang tadi disampaikan oleh dokter. Memang ciki ngebul itu bahaya buat anak-anak. Ada juga ciki yang bahaya buat wanita. Apa? Ciki Prasetyo digombalin kita sama dia. Vicky. Bahaya memang itu. Udah. Oke, informasi saat penting sudah kami berikan. Kita kembali sesaat lagi, tetap di FVP. Korea Pagi. Ya, yang namanya anak-anak memang suka mencoba apapun, apalagi ada makanan-makanan baru ngetren dengan visualnya juga kan, mengejutkan, ada ngebul-ngebul. Ya, namanya anak-anak kan kadang-kadang kalau dibilang orang tua agak ngerti. Ya, makanya dengan kasus ini mudah-mudahan para orang tua khususnya lebih mengawasi anak-anak. Ya, jangan makan cikbul-cikbul yang ada nitrogen lagi deh, udah deh ya. Amannya seperti itu ya. Seperti itulah, jangan aku juga. Karena nggak semua penjualnya tahu komposisi yang pas. Jadi mungkin kan ini udah lama sebetulnya, tapi kasusnya tuh sekarang makin banyak karena mungkin tidak tahu aturannya dan lain-lain. Ya amannya sih nggak usah dulu, dan buat para penjualnya maaf ya, mungkin kita cari aman semuanya saja, mungkin cari sensasi lainnya apa kek gitu ya. Iya. Adnan jangan makan cikbul lagi ya, Nek. Iya. Pokoknya didoain semuanya sehat terus buat dokter Niko. Terima kasih udah datang. Dokter makasih dong. Oh iya, thank you. Haji Yusman nama istrinya mudah-mudahan bisa semuanya digantikan oleh berkah nantinya. Amin. Pokoknya jangan lupa ikuti kuis kita yang berhadiah dari FYP ya. Selengkapnya cek di Instagram FYP_Trans7 tuh. Oke, nonton kita terus Senin sampai Jumat jam 9 ya di Trans7 FYP. Pagi. Bye.